Oke teman-teman, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade Investment. Pada kesempatan kali ini hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, teman-teman, saya akan masih membahas satu sektor yang sangat menarik ya. Sektor yang sangat menarik itu adalah sektor komoditas ya. Kondisi adalah masih perang teman-teman. Jadi sementara kita bermain dulu, sementara kita masuk dulu ke sektor yang sedang sangat-sangat aktif bergerak. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MST, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman kalau ada tawaran titip dana trading di sosial media, Telegram, WhatsApp, kemudian Facebook, ataupun yang lain seperti TikTok juga, teman-teman tidak perlu mengabaikannya. Karena saya, Surya MST, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, judulnya adalah Masih Perang. Sektor yang sangat menarik apa saja saat ini? Ya, eh, seperti umumnya saya trading, teman-teman. Sebenarnya dalam trading itu saya selalu mengamati sektor yang sedang bergerak ya. Ya, memang boleh dibilang sektor komoditas ini memang ketika perang terjadi Rusia Ukraina ini memang harga komoditas naik semua, teman-teman ya. Naik semua, dari harga minyak, harga apa? Batu bara, CPO, kemudian apalagi metal, dan juga ya CPO metal ya, terus kemudian sektor-sektor lain juga ada sedikit yang kena pengaruh seperti itu. Ya walaupun memang sebelumnya, kondisi sebelumnya ini saya rasa saya kemarin mikirnya juga nggak secepat ini seperti itu. Makanya saya cenderung wait and see apakah ini masih berlanjut atau enggak seperti itu. Jadi ya 1, 2, 3 hari mungkin orang, kita lihat dulu deh apakah beneran mau bergerak harga ini seperti itu. Tapi kalau misalkan udah bergerak beberapa hari dan kita nggak ambil action, sepertinya juga kita nggak akan ketinggalan. Ini modenya adalah masih mode trading ya teman-teman. Karena trader itu adalah dia selalu akan tertarik pada sektor yang sedang bergerak. Ya, kadang seorang trader itu dia tidak akan trader teknikal itu dia tidak akan melihat secara fundamental. Karena fundamental itu adalah in the long term seperti itu. Jadi mungkin tidak waktu dekat, sehari 2 hari, tapi kalau trader teknikal itu pergerakan dalam waktu yang singkat itu pun akan sangat menarik dia. Dalam hitungan jam aja menarik, apalagi ya mungkin dalam hitungan hari, beberapa hari, puluh hari, ataupun beberapa minggu seperti itu. Ya tinggal kita atur aja teman-teman, karena kalau suatu sektor itu masih membara, sektor itu masih hot, masih prospek, dan pergerakannya dari hari ke hari ketika dia naik, rebound, dan kemudian ada retracement sektor tersebut, kemudian rebound lagi, sebenarnya ini adalah satu bukti bahwa sektor tersebut masih sangat menarik. Baik, untuk melihat kondisi pergerakan harga, kita akan tengok dulu chart dari masing-masing komoditas ya teman-teman. Baik, sekilas kita akan lihat dulu harga-harga komoditas teman-teman ya. Kita akan mulai dulu dari harga batu bara. Teman-teman bisa ngelihat saat ini harga batu bara untuk Maret April ini harganya masih tinggi teman-teman ya. Maret 2022, kontrak Maret 2022 itu 432, 423, 406. Ya, intinya masih tinggi cenderungannya teman-teman. Terus kemudian berikutnya adalah oke, ini harga ininya chartnya ya. Harganya cenderung naik di 430-an. Terus kemudian ini adalah West Texas Intermediate Crude Oil ya teman-teman. Ini harganya, ini yang saya pantau terus. Itu harganya kemarin sempat 3 hari dia ya bermain di area 105, ini udah 113 di sini. Harga minyak ya. Terus kemudian kontra untuk nikel ini juga kisarannya masih tinggi teman-teman, harga metal. Terus kemudian di sini palm oil, ini harga dari bursa Malaysia. Kita tengok dulu untuk
bursa Malaysia, dia harganya masih tinggi juga ini, teman-teman bisa ngelihat. Kemudian dari sini harga trading economic, di sini kita bisa ngelihat harganya masih tinggi juga. Terus kemudian satu indikator klasik yang saya gunakan juga adalah tentang harga emas ya, teman-teman. Ini harga emas kalau kita lihat di sini ini sekitar 900-an ya, 900-an. Sebenarnya harga emas ini adalah satu indikator kondisi geopolitik ya, ketika maksud saya political heat ya, atau kondisi politik itu menghangat, biasanya orang akan hedging atau orang mungkin akan lindung nilai ke emas. Makanya harga emas naik lagi seperti ini. Dan memang sebenarnya kadang investasi di emas ini bukan untung dalam waktu pendek, tapi ini adalah satu lindung nilai ya, lindung nilai klasik seperti itu. Dan emas ini saya gunakan sebagai indikator klasik ketika melihat kondisi politik ya. Ketika politik menghangat seperti itu, biasanya harga emas ini akan cenderung naik, dan ini terjadi saat ini. Jadi mungkin ini juga satu indikator bahwa kondisi ekonomi memang politik memang benar-benar hangat seperti itu ya. Terus di berita-berita secara umum juga ini bahasan tentang komoditas memang sangat tren sekali ya teman-teman, sangat tren sekali. Oke. Komoditas di sini yang dimaksud adalah seperti tadi yang saya bilang ya, yaitu batu bara, kemudian minyak, kemudian CPO, kemudian metal, dan juga yang nggak kalah tadi adalah harga emas ya, emas teman-teman. Emas termasuk metal di sini ya, precious metal seperti itu. Kalau emas sendiri saya gunakan sebagai indikator pergerakan dari political heat seperti itu. Nah, kenapa sih kok saya saat ini cenderung di komoditas? Bukankah kemarin sepertinya tidak terlalu aware ke komoditas seperti itu? Ya, sebenarnya adalah karena kondisi saat ini teman-teman ya. Kondisi saya dalam trading maksud saya itu, saya selalu ini ya, istilahnya mengutamakan pada sektor-sektor yang lagi bergerak. Pada sektor-sektor yang lagi bergerak. Kalau sektor itu nggak bergerak, saya cenderungannya memang akan menghindari sektor tersebut. Kenapa? Ya karena buat apa sih sebenarnya kita masuk ke sektor yang masih belum bergerak seperti itu? Karena saya utamanya di sini adalah sebagai trader ya. Trader itu tentu akan mencari pergerakan yang lebar dan waktunya juga singkat seperti itu. Singkatnya di sini bisa hitungan jam kalau itu trader cepat, ataupun hitungan hari ataupun minggu untuk swing trader seperti itu. Nah, sektor-sektor itu untuk hari ini udah saya kumpulkan teman-teman. Ini ada CPO. Teman-teman bisa ngelihat CPO ini, maksud saya coal ya, batu bara. Teman-teman bisa ngelihat ini seperti ini bentuknya yang di kanan ini, yaitu hijau semuanya, hampir hijau semuanya ya teman-teman ya. Dari Indo Tambang Raya hijau, Adaro Harum, United Tractor, PTBA, ADMR pun juga hijau, ada Adaro Mineral ya. Ini harusnya ikut mineral ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kemudian sektor-sektor lain ini juga saya lengkapi hari ini. Sektor coal ya teman-teman, masih sangat menarik, dan ini bolak-balik saya sampaikan sektor ini sangat menarik. Bahkan di beberapa video saya sampaikan bahwa mungkin ketika IHSG akan naik dan sektor-sektor keuangan waktu itu sudah berada di puncak, mungkin nanti sektor pendorong berikutnya adalah sektor coal, karena pada waktu coalnya sedang berada di bawah, dan nyatanya memang demikian sektor coal ya. Terus kemudian CPO ya, CPO juga, ini teman-teman pengikut channel saya juga tentu tahu pergerakannya, walaupun nggak semuanya ya teman-teman, nggak semuanya yang saya pantau, tapi ini saya coba untuk saya lengkapi semuanya. Saya kecilkan dulu teman-teman, ini nggak bisa kebaca ya. Saya kecilkan dulu bahasan ini. Oke, sebentar, saya geser dulu seperti ini. Nah, jadi tidak semua saham dari sektor tersebut bergerak. Seperti tadi ada coal ya, seperti ini. Ada istilahnya, ada ininya lah, ada leadernya seperti itu. Kemudian juga untuk CPO ada leadernya tersendiri, siapa yang paling bagus. Dan untuk memilih di antara sektor-sektor ini, mana sih coal yang paling bagus, mana sih CPO yang paling bagus ya, mana oil yang paling bagus, terus kemudian sektor oil atau energi, mana nikel yang paling bagus, seperti itu. Ini sebenarnya lebih ke kebiasaan.
sebenarnya untuk sektor ini teman-teman, untuk sektor coal saya nggak sebanyak ini yang saya tradingkan ya. Kalau teman-teman yang sering ikuti channel saya tentu tahu, nggak semuanya saya bahas seperti itu karena ya sudah saya sedikit filter lah seperti itu, yang istilahnya yang leader-leader, yang blue chipnya dari sektor ini seperti itu. Karena walaupun kalau kata orang blue chip kurang bagus pergerakannya, tapi nyatanya juga saat ini blue chip atau sektor-sektor leader sektor di ini, di leader sektor di sektor-sektor yang saya sebut tadi, yaitu coal, CPO, oil atau nikel, ini leader sektornya juga sebagai, maksud saya leader sektornya juga ada juga yang merupakan blue chip. Ada juga yang sebenarnya dia masuk ke saham ini, sebenarnya dia ada juga yang masuk ke saham teman-teman. Ke saham market cap tinggi ya. Ya, seperti apa nih coba. Ini ada United Detector ya, Adaro, MDKA, seperti ini kan masuk juga ya. Terus kemudian di bagian atas tuh ada tapi ini kecil ya, ada Bian, maksud saya ada Bian. Sebentar teman-teman, saya klik dulu di bagian market cap ya. Ada Bian, tapi Bian ini kecil juga seperti itu. Jadi intinya memang dari masing-masing sektor ini nggak semuanya berpotensi, nggak semuanya memiliki pergerakan yang bagus. Jadi teman-teman mesti memilih. Yang pertama jangan milih dulu sektornya kan. Gold oke, CPO oke, oil oke, nikel oke, tapi utamanya saya di sini bermain lebih ke coal ya teman-teman, ke coal. Kenapa Pak sektor coal kok saat ini termasuk yang menarik? Ya karena sebenarnya diawali dengan naiknya harga minyak ya, teman-teman tadi udah ngelihat harga minyak naik segitu kencang. Kalau harga minyak sendiri sebenarnya untuk saham-sahamnya kan ini, oil. Tapi di sini saya nggak begitu biasa sebenarnya untuk harga-harga saham-saham energi. Itu yang terlibat di sini adalah Medco Elsa, tapi kecenderungan saya justru lebih suka di Akra. Ya, kalau Pegas ini akhir-akhir ini bagus, tapi awalnya kemarin-kemarin kan sempat pergerakannya kurang atraktif seperti itu. Oil sebenarnya yang ini, yang istilahnya bergerak duluan di harga komoditas, maksudnya bergerak saat ini, akhir-akhir ini bergeraknya sangat kencang seperti itu. Tapi sebenarnya yang bergeraknya fundamental, maksud saya pergerakannya secara momentum sangat sangat kuat dan cukup konsisten naiknya adalah coal. Makanya sektor ini sangat saya sukain. Kalau sektor ini nggak semuanya ya, saya hanya Indo Tambang Raya, Adaro, Harum. Kemudian itu aja sih teman-teman untuk sektor coal. Saya yang biasa saya bahas di MS1 seperti itu. Sektor coal oke. Kemudian untuk CPO, nah CPO juga beberapa teman-teman ada yang bagus banget ya pergerakannya, ALI seperti itu. Terus kemudian untuk oil ya kebiasaan yang sering saya sampaikan itu Akra, Elsa. Untuk nikel saat ini saya cenderung ke MDKA sama Antam ya. MDKA sama Antam. Nah, nanti akan kita tengok nih untuk masing-masing sektor ini pergerakan chartnya atau kondisi chartnya seperti apa. Apakah masih ada potensi untuk saham-saham tersebut seperti itu. Oke, kita akan tengok dulu ya ke masing-masing dari saham-saham tersebut dan apakah saat ini sudah ketinggian seperti itu. Saya nanti akan sampaikan satu fitur, yaitu fitur yang ini cukup menarik sih. Fitur ini adalah satu fitur untuk melihat harga saat ini di berapa, seperti itu. Terus kemudian di sini saya coba akan sampaikan beberapa hal penting ya. Jadi sektornya tetap di oil, komoditas, coal, CPO, dan juga kemudian sektor-sektor lain yang terimbas karena adanya pergerakan modal. Jadi di sini juga ada bahasan teman-teman. Saya bukakan Google Chrome dulu. Saya bukakan Google Chrome dulu ya teman-teman. Oke. Bentar teman-teman, saya bukakan Google Chrome dulu. Nah, selain sektor yang tadi saya sebut, kondisi perang itu mungkin sebagian orang kan yang saya bilang tadi mungkin akan mengalokasikan ke ke lindung nilai yaitu emas, biasanya seperti itu, makanya harga emas cenderung naik. Yang kedua adalah kemungkinan akan mengalihkan investasi ke negara-negara lain ya, termasuk kemungkinan ke Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada kemungkinan kalau memang benar ada money flow masuk ke Indonesia, maka selain sektor-sektor tadi,
ada pula mungkin investor akan melirik sektor lain, teman-teman. Apakah sektor itu? Nah, kalau di sini kan disebutkan kemungkinan adalah sektor peluang-peluang investasi di sektor properti dan konstruksi, dan nanti akan kita lihat memang sangat mungkin sih akan terjadi money flow ke sektor-sektor lain. Tetapi untuk sektornya apa, saya sendiri jujur sedang dalam fase melihat-lihat yang manakah seperti itu. Nah, saya adalah aliran teknikal ya teman-teman, jadi tentu saya akan melihat bukan berdasarkan berita, tapi berdasarkan pergerakannya di sini, di running trade. Saham mana yang bergerak, sektor mana yang bergerak, karena saya cukup sering melihat sektor-sektor yang seperti saya bahas ini, tentu saya bisa melihat, oh sektor mana yang mulai tiba-tiba bergerak, seperti itu. Kalau sektor lain saya belum tahu ya, apakah itu properti ataupun konstruksi. Memang saat ini masih banyak sektor yang masih berada di bawah, tapi perhatian saya justru saat ini lebih ke sektor yang masih berada di atas tapi cenderung dia sedang retracement, yaitu yang saya lihat di sini adalah sektor keuangan, teman-teman. Sektor-sektor keuangan atau sektor-sektor lain yang mana sektor tersebut saat ini secara tren masih bagus tapi sedang retracement. Itu bisa saya sampaikan nanti di beberapa hari ke depan ketika saya melihat sektor-sektor yang tidak terkoreksi lebih dalam ketika dia retracement. Baik teman-teman, saya akan kupas satu persatu untuk masing-masing sektor ini ya. Untuk masing-masing sektor ini saya akan kupas kondisi saat ini ya. Yang pertama adalah dari saham coal ya teman-teman. Untuk coal ini Indo Tambang Raya. Ini saat ini secara tren indikatornya udah oke banget teman-teman. Indikatornya udah oke banget secara tren. Di sini kita bisa ngelihat momentum up semua, MACD up semua, dorongan volume juga oke ya. Cuman untuk saat ini, kalau saya lihat ini dalam 300 hari ke belakang, teman-teman. Ini pemegang rata-rata dari harga Indo Tambang Raya ini adalah dia berada di sekitar 12.000 harganya, pemegangnya. Jadi ini adalah data 1 tahun ke belakang. Jadi para pemegangnya ini rata-rata berada di harga 12.000. Kalau misalkan saya cari di sekitar setengah tahun lalu, maka pemegang itu berada di harga 19.000 sampai 20.500-an. Jadi memang harga saat ini cukup tinggi ya teman-teman, harga saat ini cukup tinggi, jadi teman-teman mesti berhati-hati. Ini apalagi kalau yang baru masuk dalam misalkan 20 hari. 20 hari pemegang rata-rata dia berada di harga 26.000. Kalau Adaro untuk pemegang harga 1 tahun ini itu di harga sekitar 1.200 teman-teman. Itu harga sekitar Februari 2021. Terus kalau dalam setengah tahun ini maka pemegang harga dari Adaro ini kisaran di 2.120, 2.300-an. Sebenarnya baru aja ya hitungannya Adaro ini melejit ya kan. Di sini ada, di area sini ada konsol area yang cukup panjang, jadi memang ini akumulasi ya. Oke, terus kemudian kalau dalam 21 bulan ke belakang itu pemegang Adaro berada di 2150, 2120. Memang Adaro ini kelihatan sekali baru masuk akhir-akhir ini teman-teman. Terus kemudian kalau untuk Harum kita tengok dulu ya teman-teman. Dalam 1 tahun ini Harum ini pemegang rata-rata ada di 5.000-an ya. Harga 5.000-an. Kalau yang di sekitar 20 hari ini, 20 hari bursa ini pemegangnya adalah di sekitar 10.400. Ini satu fitur yang cukup bagus sebenarnya untuk melihat sudah ketinggian atau belum. Seperti itu. Ini sekilas saja semuanya, nggak semuanya saya bahas atau saya ambil yang 60 hari aja teman-teman atau 3 bulan terakhir. Ini kalau United Tractor itu ada sekitar 2020 harga di 22.500 sampai 23 ya. Ini untuk PTBA sekarang. Kita tengok untuk PTBA itu pemegang terbanyak di 2.800, 2.900-an. Harga sekarang 3.500-an. Memang batubara bener-bener melejitnya kencang sekali ya teman-teman. Ini kalau ADMR, Adaro Mineral, ini saham lama ya teman-teman.
ADMR teman-teman bisa ngelihat ini dalam 60 hari, sekitar 60 hari ini konsol area memang membosankan sekali konsol area itu. Ini terlihat di area sini dia konsol ya. Terus habis itu dia breakout. Oke, kemudian ADMR, kemudian Indika. Indika dalam 60 hari, dalam 33 bulan ini pemegang terbanyak juga di sekitar 1900 2000-an. Ya, rata-rata seperti itu. Petrosi oke semuanya pergerakan teman-teman. Nggak usah saya bahas semuanya ya teman-teman. Ini saya coba kembalikan ke 1 tahun. Ke data 1 tahun. Ini untuk ABMM. Ini juga naik ini dalam berapa hari ini. Dia mulai break itu 1600 break. Kemudian 1700 break lanjut. Ini belum begitu kenceng sih pergerakannya. Cuman secara chart ya dia udah oke banget. SMMT terkait energi, dia saat ini pemegang terbanyak dalam setahun ini ada di 200 ya teman-teman, masih cukup. Ini juga tahu juga posisi hari saat ini. Kalau pemegang dalam 3 bulan itu seperti ini, sekitar 460 500. Ini fire secara pergerakan belum, masih biasa aja. Jadi memang nggak semuanya ya teman-teman. Ini bumi di 58 dan bumi dalam daily dia bumi pemegang terbanyak 1 tahun di harga 58 sampai 66 teman-teman. Kalau dalam 3 bulan pemegangnya sekitar 50 sampai 54 ya. Bener karena dia sempat turun ya seperti itu. MBAP juga ini dalam daily dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun dia belum break sih teman-teman. Tapi nggak semuanya saya tradingkan ya. Ini juga saya nggak tradingkan. Kalau Bian itu sering masuk ke saham top gainer ya teman-teman. Seperti ini pergerakannya. Bian itu pemegang terbanyak kalau dalam 1 tahun tuh di sekitar 11 sampai 14. Teman-teman bisa artikan sendiri sekarang di 41. Kemudian kalau dalam 3 bulan terakhir pemegangnya juga berada di bawah teman-teman. Jadi dengan tahu base harga seperti ini teman-teman bisa hati-hati ya. Ini kalau MBSS dalam 20 MBSS nih dalam 3 bulan ini pemegang terbanyak masih di atas. Jadi seperti ini banyak yang masih sangkut ya teman-teman. Masih banyak yang masih sangkut. Ya, seperti ini sepertinya masih banyak yang sangkut di sini. Jadi harganya sekarang kan masih di berapa nih? Di 980, yang nyangkut di 1050, 1080. Ya, seperti itu. Contohnya, kalau saham-saham yang rata-rata orang sudah nggak ada yang nyangkut, ini Indo Tambang Raya kan banyak yang membeli di bawah nih. Kecuali yang beli di atas. Yang beli di atas harus lebih berhati-hati ya teman-teman karena ini base-nya rata-rata pemegangnya berada di bawah semua. Ya, yang ini yang warna merah ini pemegang terbanyaknya berada di situ areanya ya. Kalau MBSS nih pemegang di atas ya, Bian di bawah banget seperti itu. Kemudian kita tengok untuk CPO juga runningnya oke ya. Ini jadi pemegang kebanyakan juga pemegang terbawah di area-area konsol area sini. Pemegang terbanyak di area konsol di bawah ini. Rata-rata memang di situ. Ini LSIP juga sama, SSMS juga sama di bawah. Jadi ini kalau teman-teman yang ngebeli di fresh buy ini harus hati-hati. BWPT ini masih rata ya, harganya masih rata. Cuman ini belum bergerak. Ini sebenarnya masih akumulasi di sekitar 900-an teman-teman. SGRO harganya udah lari juga. Ini masih belum terlalu jauh harganya, Semar ya teman-teman. Palem, tapi tidak ini ya teman-teman. Artinya bukan berarti yang sudah tinggi itu dia terus nggak naik, enggak. Karena justru kadang saham-saham yang kerasa mahal, kerasa naik terus nggak turun-turun, justru memang nggak turun karena memang harga naik diburu orang terus ya. Yang pasti sih kalau saya tidak pernah berpatokan pada itu masih di bawah kok kita beli, enggak. Prinsip saya sih selalu mencari leadernya dan leadernya itu kalau memang bagus ya dia akan bagus terus. Jadi masuknya strateginya adalah bukan membeli yang sudah murah, bukan, tetapi membeli yang secara tren dia bagus banget, dia leadernya dan juga
kebiasaannya ketika dia naik dia retrace retrace turun, tapi retrace-nya juga nggak kebablasan. Seperti itu biasanya adalah yang masih cukup terjaga ya. Kemudian untuk sektor oil ini kebiasaan aja sih Akra. Akra ini oke, sebentar saya kecilkan dulu seperti ini. Oke, saya coba bersihkan aja seperti ini. Ini kalau dalam 1 tahun base dari harga Akra di sini di 630-an. Kalau misalkan 1 tahun segitu kan, kalau misalkan dalam 3 bulan harga Akra ini harganya masih harga di bawah sekarang sebenarnya. Pemegang dari Akra itu kisarannya sekarang di 730, 7450. Sebenarnya ini termasuk murah ya harganya. Base harganya masih di bawah kebanyakan pemegangnya. Jadi kalau ini belum terlalu jauh bergerak. Perusahaan gas ini base pemegangnya dalam 3 bulan ini ada di 1400-an teman-teman. Ya, 1400-an. Sekarang udah cukup ini. Tapi kalau dalam setahun pemegang dari perusahaan gas ini ya kisaran di harga sekarang. Di harga sekarang. Ini harga setahunnya pegas tuh rata-ratanya di sini. Ya sekarang ini masih di harga hitungannya cukup murah kalau setahun ini ya teman-teman. Tapi apakah akan naik? Ya kondisinya juga udah pada tinggi ya, tapi mesti hati-hati. Kalau mau berani masuk ya tetap hati-hati aja. Tapi kalau misalkan nggak berani ya silahkan cari yang menurut teman-teman lebih berani. Kemudian untuk Medco dalam 1 tahun ini harganya masih di rata orang terbanyak megang di sini. Terus kemudian untuk dalam 60, kalau dalam ini 3 bulan maksud saya, dalam 3 bulan dia masih di bawah teman-teman. Medco kan naiknya baru aja hitungannya kan. Jadi di sekitar 480 500 ya, karena Medco memang breaknya kan baru terakhir-terakhir ini. Seperti itu. Kemudian untuk Elnusa dalam 1 tahun ini rata-rata harganya masih, Elnusa kan sempat tinggi ya, jadi sepertinya masih banyak yang nyangkut. Jadi harga sekarang ini masih berada di bawah harga rata orang pada pegang 370 seperti itu. Apakah prospek Pak? Saya nggak bilang prospek, saya di sini saya sampaikan kondisi saham yang kadang dia turun terus naik berat, itu sangat mungkin orang-orang nyangkutnya akan keluar dulu seperti itu. Ini juga kondisinya seperti itu. Di orang yang masih pegang adalah 370, 395. Jadi kalau misalkan nggak ada dorongan volume lebih kenceng dari resistannya sekarang, mungkin dia akan agak berat untuk naik. Kemudian untuk Raja ini harganya saat ini di bawah rata harga orang pegang ya. Ini sekilas saja. Apex Indo. Saya nggak biasa pegang di sini, tapi ini harganya berada di bawah dari harga rata orang paling banyak pegang. Kemudian untuk SA teman-teman dalam setahun ini memang dia bagus banget nih. Kalau sekarang harganya sudah jauh melewatin harga rata orang pegang ya. Tapi kalau misalkan kita cek dalam 60 hari ya sama, masih jauh juga. Udah cukup jauh juga karena di 537. Memang ini barang bagus pergerakannya teman-teman. Dan ini termasuk barang yang sering banget saya bahas. Nah seperti ini, ESA memang jagoan. Energi Mega Persada teman-teman ini seperti ini, rata-rata pemegang bawah, jadi ini harganya udah cukup tinggi. Ruis juga harganya saat ini tapi bentuknya saya skip aja karena jarang trading juga. Kemudian untuk nikel teman-teman ya, kita ini kelewatan ketambahan BMRI. Ini saham-saham metal saya masukkan Pura teman-teman ya. Pura ini cenderung downtrend, harganya masih ada resistan volume di sini. DKFT ini cenderung downtrend, masih ada terbanyak orang megang di harga 188, 200 ya. Terus kemudian ada nikel juga ini. Nikel harganya ini banyak ada resistan volume di atas dalam setahun ini. Ya, terus kemudian MDKA ya, MDKA udah lari ya teman-teman dalam setahun ini. Harga base-nya adalah sekitar 220, 2200-an, 2000 maksud saya ulang ya. Harga base dari MDKA ini adalah 2500 sampai 2700. Jadi kalau sekarang udah tinggi. Tapi kalau kita lihat dalam
3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir dia harga base-nya 38 sampai 39. Baru sebulan ini berarti dia naik ya teman-teman. MDKA barang yang sering banget saya bahas. Untuk TINS ini dalam 3 bulan ini harga base-nya 1800, 1900, Inco harga base-nya 4000 sampai 5000. Belum jauh, ini belum jauh. Untuk TINS ya, untuk Antam harga base-nya ini sudah cukup jauh ya, cukup jauh karena sepertinya kan dia udah konsol di area di 1800-an kan. Nah, ini kita tengok dalam 3 tahun deh. Dalam 1 tahun. Ya, memang di kisaran 1800-an kemarin sepertinya memang ada akumulasi ya, teman-teman. 1800-an kemarin ada akumulasi di sini. Ada akumulasi terlihat dalam 60 hari di sini adalah satu base-nya ya. Ini untuk Antam. Jadi untuk saat ini bagaimana Pak? Kira-kira barang-barang ini sudah pada mahal Pak gitu. Ya, memang untuk barang-barang ini rata-rata sudah pada mahal teman-teman, sudah pada bergerak dan banyak juga yang menyampaikan ini kalau nggak ada perang ya mungkin nggak bergerak sekencang ini seperti itu. Tapi tiba-tiba ada perang ya sama juga. Saya juga dulu juga nggak konsen ke komoditas kan. Jadi kalau teman-teman yang lihat di video saya tentu akan ingat bahwa komoditas ini nggak mudah kalau kondisinya nggak ada trigger yang membuat harga dia bergerak kencang seperti itu. Tapi once ada trigger harga dia tapi once ada trigger, sekali ada trigger yang membuat harga dia bergerak kencang cukup lama, itu pergerakannya juga akan kencang juga teman-teman. Dan ini juga saya rasakan masuk ke Adaro dalam berapa hari ini, untungnya langsung terasa banget ya teman-teman. Masuk ke Adaro dalam beberapa hari ini terasa sekali untungnya. Adaro Pak, kok masih berani masuk? Ya seperti kemarin saya sampaikan pertimbangannya adalah di 50 retracement 50 retracement dia break, jadi saya masuk lagi ya. 50 retracement 2000-an ya yang di Adaro. Antam sebentar teman-teman. Ini kayaknya saya yang 50 retracement tuh bukan di sini tapi di Antam sepertinya. Kita cek dulu. Oh iya Antam ya teman-teman. Ya di 2000 Antam. Maaf saya sampaikan salah sebut tadi. Jadi untuk yang 2000 retracement saya masuk, ini Antam. Antam memang waktu itu belum kelihatan ini. Jadi dalam dia turun, ketemu 50 retracement ini batas penting. Kalau teman-teman yang masuk di bawah, di sini, maka target jualan pertama di 50 retracement. Ini sudah saya tandain. Di 50 retracement ini kalau dia kuat, maka di sini kan juga ada sekumpulan nih. Target berikutnya 50 retracement berikutnya 2200 tapi masih lanjut. Jadi keep aja. Seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya CPO Adaro, mana Adaro tadi? Ya, seperti ini. Adaro adalah karena ngebreak 24 ya. Seperti itu. Jadi memang secara umum harga-harga udah mahal. Tapi kalau kita nggak positioning gimana gitu? Ya serba susah juga. Ini istilahnya berani-beranian seperti itu ya. Artinya harga cenderung bergerak naik, tapi kalau misalkan kita juga diem nggak ada posisi juga ya jadi penonton aja seperti itu. Terus gimana Pak? Ya ada posisi silahkan, tapi teman-teman juga mesti berhati-hati ya. Coba saya akan bahas di sini. Coba saya akan bahas di uraian saya ini ya teman-teman sebentar. Oke, ini saya bahas ulang. Tetap sektornya tadi udah saya bahas. Terus sektor lain apa nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Kalau saya sih masih ke sektor keuangan ya. Nah kemudian cek harga komoditas sudah. Nah ini teman-teman yang memang suka atau tertarik trading di komoditas silahkan pantau terus harga komoditas ya. Prinsipnya adalah tradinglah pada sektor yang menarik. Tadi udah saya sampaikan ya. Memang sektor lain sedang menarik. Memang sektor lain ada juga yang menarik. Sedang di bawah, tapi apakah kalau di bawah yakin dia akan naik? Kadang justru di bawah misalpun dia naik, dia hanya ya apa ya istilahnya dead cat bond seperti itu. Jadi naiknya cuma kayak technical rebound, jadi agak susah. Lebih baik masuk ke saham-saham yang secara pergerakan dia uptrend, karena saham-saham uptrend itu masih didorong
oleh buyer yang lain. Kalau saham-saham yang downtrend cenderung ditinggalkan ya teman-teman. Terus kenapa sih saham yang downtrend cenderung downtrend seperti itu? Bisa jadi karena sektor itu sudah tidak menarik lagi ya. Bisa jadi sektor tersebut sudah tidak menarik lagi. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Bisa jadi sektor tersebut sudah tidak menarik ya, karena bisa jadi mungkin karena terkena aturan atau kebijakan tertentu, dan kemudian mungkin sektor tersebut sedang meredup, dan juga emiten tidak ada inovasi, atau bisa juga karena memang tidak ada kondisi yang men-trigger. Jadi di sini saham downtrend pun, misalkan ya kayak kemarin Antam kan dia di bawah. Nah, tiba-tiba ada trigger perang seperti ini, bisa saja karena ada kondisi yang men-trigger, akhirnya saham tersebut bergerak. Nah, seperti itu ya. Tapi pesan saya di sini ya, teman-teman tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu beli tetap di support ya, atau di retracement-nya. Kemudian teman-teman harus juga mengatur money management dengan baik ya. Terus kemudian jangan lupa take profit ya, karena awalnya kita kan mau trading. Terus harga-harga ini juga sudah di atas, walaupun kita masuknya di retracement, sudah kita atur masuknya di support di retracement, tapi kalau misalkan harganya balik, lebih baik segera di take profit dulu aja. Sambil selalu memantau keadaan market saat ini seperti apa. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya saat ini. Jadi masih perang. Bahasnya atau masuknya masih pada sektor yang saat ini sedang ada dapat trigger seperti itu. Walaupun kondisinya udah tinggi, kita tetap masih masuk tetapi dengan kondisi hati-hati. Sambil tetap memantau, dan apabila ada perkembangan politiknya sudah mulai membaik, kondisi-kondisi komoditas mulai turun ya, kita akan lihat sektor-sektor lainnya nanti. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.